Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas. Teruntuk sedulur-sedulurku di luar sana, Jumat Wage lur, malam Jumat Wage streaming kita yang terakhir di tahun 2021 lur. Jumat Wagenan streaming kita yang terakhir di tahun 2021. Semoga aja di akhir tahun ini kita akan meninggalkan tahun 2021 dengan kenangan-kenangan yang terbaik lur. Dengan pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin bisa mengubah kehidupan kita untuk menuju yang lebih baik guna mengawali tahun 2022. Spesial lur. Jumat Wagenan kita akan membahas tentang ilmu kolawat lor. Kolawat yang selama ini menjadi bestseller Padepokan Pencaksilat Kembang Malang. Sebenarnya apa sih ilmu kolawat itu dan dari mana sumbernya? Sebelum kita membahas tentang kolawat, baiknya sedulur-sedulurku memahami dulu tentang apa yang akan dipelajari saat ini, apa risikonya, apa manfaatnya, dan apa aja larangannya. Kenapa harus memahami itu? Biar ketika nanti mengamalkan ilmu kolawat ini benar-benar mendapatkan manfaat, benar-benar mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Itu keinginan dari saya loh. Selain kita berbagi pengalaman, semoga juga akan membawa manfaat. Kolawat ini sebenarnya penciptanya adalah saya loh. Penciptanya saya sendiri. Dari sekian puluh tahun saya mendalami ilmu-ilmu spiritual, saya mempelajari beragam rahasia metafisik, saya melakukan beragam ritual-ritual yang diajarkan oleh para leluhur. Ternyata puncaknya itu ada di kolawat ini. Kolawat itu satu pendekatan, satu penyerahan, ya, satu penyerahan diri kita apapun permasalahan kita kepada Sang Maha Kuasa. Jadi sederhananya orang berkolawat adalah orang berserah diri. Berserah diri kepada apapun yang terjadi, yang telah dinas atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah tadi sudah saya sampaikan, sebelum berkolawat ini harus memahami dulu, memahami kesemuanya. Kenapa? Setelah kamu masuk di dunia kolawat ini, hal yang lainnya harus ditinggalkan. Memang berat loh, artinya berat. Kamu harus siap meninggalkan siapapun yang mungkin akan mengubah pikiran kamu menuju ke hal-hal yang tidak baik. Salah satunya keluarga kamu. Bisa jadi mereka akan kamu tinggalkan demi keilmu ini. Kenapa harus meninggalkan mereka? Bukankah ilmu ini kita pelajari untuk mereka? Iya. Tapi perlu sedulurku ketahui dulu, segalanya akan berakhir. Segalanya akan berakhir. Dan sedulurku sendiri akan menjalani kehidupan kelanggengan di alam sana.
Kolawat inilah yang akan mendampingi. Sedulur dan lain sebagainya akan ditinggalkan, baik sekarang maupun besok, ikhlas ataupun tidak ikhlas. Untuk itulah persiapan ini dibutuhkan. Setiap dari kita, siapapun kita yang namanya manusia, mereka semuanya berjuang loh. Berjuang mati-matian mempertahankan atau melawan nasibnya untuk mengubah menjadi yang lebih baik. Siapapun kita, apapun derajat kita, apapun pangkat kita, semuanya sama. Di saat berjuang mempertahankan atau mengubah nasib kehidupan inilah, di antara dari kita itu ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang kuat bisa berjalan pada relnya mereka dengan segala apa yang terjadi. Yang tidak kuat kadang merasa putus asa, terjatuh kepada lembah kesesatan, terjatuh kepada hal-hal yang bermasalah. Tapi selamanya beliaunya orang ini walaupun terjatuh, dia tetap masih akan berjuang untuk bangkit, meraih apa yang diinginkan. Jadi simpelnya, setiap orang itu akan dibenturkan oleh permasalahan-permasalahan hidup. Jika kita tidak mengerti resep bagaimana mengatasi hal tersebut, kita akan pontang-panting. Seolah-olah hidup ini sangat menyulitkan. Seolah-olah kita ini hidup sendiri. Seolah-olah semua membenci kita. Tidak ada yang mau membantu diri kita. Untuk itulah kolawat ini dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kita dibenturkan oleh permasalahan apapun. Yang pertama, jelas kita siap. Kita siap menerima apapun yang terjadi dengan apa yang dilakukan sekarang. Siap menerima yang baik maupun yang buruk, yang senang maupun yang menyulitkan. Kan tidak mungkin kita hanya mengharapkan sesuatu yang baik. Tentunya di balik kebaikan ada keburukan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sudah siap, otomatis kita akan berserah. Kita serahkan apapun yang kita hadapi saat ini kepada Sang Khalik, Sang Maha Kuasa. Kita libatkan Dia untuk menyelesaikan beragam apa yang kita hadapi loh. Jadi enak. Kita sampaikan, ya Allah, ini saya ada permasalahan seperti ini. Siapkah saya menyelesaikan? Hanya Engkau saya bersandar ya Allah. Jika ini menjadi yang terbaik buat kehidupan saya, akan saya jalani. Jika ini sudah merupakan ketentuan darimu ya Allah, saya siap untuk melakukan itu. Kita libatkan Dia loh. Terus yang selanjutnya kita tinggal menjalani kehidupan kita sehari-hari normal seperti mereka-mereka. Itu orang yang punya ilmu kolawat itu seperti itu loh. Terus bagaimana kita mengamalkan ilmu kolawat tersebut? Caranya ngamal kayak kepiye? Cara ngamalkan yang pertama yang sedulurku lakukan adalah dicatat dulu tujuannya loh. Tentunya orang berkolawat pasti punya tujuan. Apa aja tujuannya? Setelah tujuan ini dicatat, setelah tujuan ini ditulis, barulah sedulurku minta doa. Intinya minta restu, terutama kepada orang tua jika masih hidup, ataupun kepada tokoh-tokoh yang jenengan percaya. Setelah itu sampaikan tujuan Anda berkolawat kepada pendamping hidup. Jika sedulurku sudah punya pendamping, sudah punya istri maupun suami.
Setelah itu dilaksanakan, barulah sedulurku mengadakan sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Setelah selesai sholat taubat, amalkan ilmu qolawat. Terus dari mana saya bisa mendapatkan amalan-amalan ilmu qolawat itu? Hubungin Padepokan. Hubungi link di bawah. Saya siapkan. Nanti akan saya tuntun sampai sedulurku mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ingat loh, orang berqolawat adalah membersihkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan kita. Tidak boleh tergantung kepada apapun makhluk bentuknya selain darinya. Ingat itu, tidak boleh tergantung kepada apapun selain kekuasaannya. Ketika kita melakukan sesuatu, baik memberi orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, jangan seujung kuku pun sedulurku berharap bahwa orang itu akan mengembalikan dengan apa yang kita lakukan. Jangan, kita kembalikan kepada Tuhan. Itulah orang-orang berqolawat. Jika ini sudah diamalkan, kita tinggal nunggu. Semuanya sudah kita kembalikan, sudah kita serahkan kepada Tuhan kita. Yang kita lakukan sudah menjadi yang terbaik buat diri kita. Insya Allah tugas kita tinggal menata, menunggu, sampai hasil yang sedulurku harapkan nyampe. Jika sesuatu yang diinginkan sudah tercapai, apakah kita tidak boleh untuk memiliki keinginan yang lain? Boleh. Tulis saja berqolawat lagi, dan begitu seterusnya. Tapi dalam keyakinan saya, orang yang sudah benar-benar menemukan namanya ilmu qolawat, beliaunya sudah dibutakan oleh dunia. Tetapi dunia mengejar orang-orang yang berqolawat. Ingat kata saya, orang yang mengamalkan atau benar-benar telah melakukan qolawat, beliaunya akan dikejar-kejar oleh dunia, tapi dia melupakan dunia itu sendiri, karena hidupnya sudah enjoy, sudah senang berdekatan dengan Tuhan. Sadar maupun tidak, ketika orang berqolawat nanti beliaunya akan berkomunikasi dengan ruhnya sendiri. Dia akan selalu berkomunikasi dengan ruh dan Tuhannya. Kalau kita mau menyadari, setiap orang, setiap detik, setiap waktu, mereka akan berkomunikasi dengan pikirannya. Mereka akan berkomunikasi dengan jiwanya. Itu hampir setiap hari di luar kesadarannya. Contoh, ketika dibenturkan oleh sesuatu, kebetulan dia diam ngedumel, ini saya ini pasti dia seperti itu. Tapi dia nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu semuanya tersimpan ke dalam satu alam, namanya alam bawah sadar. Dan semuanya akan berbentuk menjadi satu kekuatan doa yang sangat hebat untuk kembali kepada diri kita lagi. Itu di luar kesadaran mereka loh. Kita ini berkomunikasi. Kita melihat, mata mengkomunikasikan dengan pikiran. Pikiran pun menyampaikan kepada diri kita sesuatu. Kita mendengar, kita pun berkomunikasi dengan pendengaran kita, menyampaikan kepada diri kita untuk melakukan sesuatu. Mulut pun berkomunikasi loh. Semuanya berkomunikasi. Mereka pun membutuhkan makanan loh. Membutuhkan hisapan-hisapan makanan sesuai apa yang diinginkan, sehingga terjadilah keseimbangan. Disinilah dibutuhkan ilmu qolawat itu. Jadi orang berqolawat ini sudah mengendalikan dirinya tidak dengan pemikiran lagi loh, tapi dengan ruhnya, dengan kemampuan ruhnya. Kenapa dengan kemampuan ruhnya, bukan dengan kemampuan pikirannya untuk menyelesaikan segala problem kehidupan? Karena ruhnya ini sudah ada sebelum ada kita, sebelum ada yang namanya manusia ini.
Roh kita sudah di alamku, di alam kandungan, dititipkan kepada jasad fisik, namanya kita ini manusia. Roh ini punya komunikasi dengan ruh yang lain, sehingga apapun yang dilakukan oleh dia itu yang terbaik buat kita. Tapi sampai detik ini orang-orang tidak pernah memanfaatkan itu. Mereka hanya memanfaatkan logika otak pikiran, sehingga terjebak kepada hal-hal pemikirannya dia sendiri lagi. Dia tidak menyadari bahwa dalam pikiran manusia itu ada satu kekuatan yang sangat kuat dan sangat hebat, yang setiap saat membelok-belokkan, membuat hidup kita menjadi pontang-panting, membuat kehidupan kita menjadi terpuruk, membuat kita menjadi keluar rel yang tidak benar. Kekuatan apa itu? Dia namanya kekuatan setan. Setiap detik, setiap saat. Ketika setan itu memeras otak kalian, apa dikira dilepaskan semudah gitu lur? Tidak. Tapi kamu akan diperas dan dibunuh. Oleh siapa? Oleh kekuatan itu. Pikirkan baik-baik lur. Hal yang sederhana, ketika saudaraku, ketika sedulurku dibenturkan oleh permasalahan-permasalahan yang sekiranya otak tidak mampu, dia akan memeras saudaraku dari siang, malam, pagi, dan sore. Makan malas, tidur susah, adanya hanya menyesal, menangis, bersedih, dan lain sebagainya. Terus ditekan oleh pikiran dan dibayang-bayangi. Dibikin rasa takut, dibikin rasa was-was, dibikin rasa khawatir yang berlebihan. Nggak akan kamu bisa lepas dari itu, saudaraku. Satu-satunya biar terlepas itu, serahkan apa yang kita hadapi saat ini kepada Tuhan kita. Lawan terus apa yang muncul di dalam pemikiran kita. Lawan terus, katakan bahwa saya adalah bisa. Dan pikiran kamu hanyalah ilusi. Ingat itu loh, pikiran yang selama ini membayangi, menyiksa diri kamu hanyalah ilusi. Saatnya kalian bangkit dengan kolawat tersebut. Saatnya kamu bisa, saatnya kamu melawan, saatnya merdekakan diri kamu. Bebaskan belenggu pikiran kamu, sehingga kamu bisa merasakan kehidupan seperti yang kamu harapkan lur. Tidak kayak gini. Tiap hari kita hanya diperbudak, disiksa oleh pemikiran-pemikiran yang tidak pas. Dihantuin oleh perasaan-perasaan was-was yang berlebihan. Dihantuin oleh perasaan kekhawatiran yang berlebihan, yang akhirnya memunculkan beragam penyakit. Ayo kita bangkit loh. Saya mengharapkan seperti yang saya sampaikan itu loh. Saya punya pengalaman. Saya pernah muda seperti sedulur-sedulurku di luar sana, tapi saudara-saudara kan belum pernah seumuran saya. Mohon maaf, mungkin ada punya pengetahuan yang lebih. Kita berbagi dulu. Dalam pengalaman perjalanan kehidupan saya itu saya rangkum. Apakah saya tidak pernah belajar ilmu-ilmu setan, katakanlah ilmu-ilmu yang menyesatkan? Orang namanya ilmu itu tidak ada yang menyesatkan loh. Sesat atau tidak itu tergantung pemikiran-pemikiran kita, tergantung niat kita. Hampir 40 tahun loh saya mendalami ilmu-ilmu seperti itu. Tahun 90 itu saya sudah punya padepokan loh. Tahun 90. Yang saya harapkan apa? Hanya pengen sedulur-sedulurku di luar sana bisa berubah. Pengalaman-pengalaman selama ini yang saya pelajari, saya upload. Biar sedulur-sedulurku mengerti, tidak akan mengalami kejadian-kejadian yang seperti saya alami. Ya, itu cerita loh. Amalkan kolawat. Satu itu aja. Nggak usah dikotori dengan hal-hal yang macam-macam. Jika saudaraku pengen benar-benar paham tentang ilmu kolawat, hubungi atau datang langsung ke Padepokan. Temuin saya. Akan saya bimbing untuk bagaimana sedulurku siap untuk berkolawat. Apakah butuh waktu panjang berkolawat? Enggak. Kolawat paling panjang butuh waktu 3 hari. Tetapi ketika sedulurku pengen benar-benar mendalami, kolawat bisa dimanfaatkan untuk seumur hidup.
kita sadulurku buktikan aja ada perubahan atau tidak. Itu yang tak sampaikan sedulur, semoga membawa manfaat di akhir tahun ini, dan kepada sedulur-sedulurku yang mengikuti channel Padepokan Kumbang Malam bisa nanti request di kolom komentar apa yang diinginkan supaya nanti juga sebagai bahan pertimbangan kita, yang insya Allah nanti satu persatu akan saya jawab. Untuk di kolom komentar mohon maaf sebelumnya jika ada keterlambatan untuk membalas, memang karena kita belum memiliki admin lur, jadi masih dilaksanakan manual sendiri sama namanya Ki Warno sebagai kameramennya ini, dan dia sendiri juga masih akan dablek karena banyak kegiatan. Terima kasih dulurku, salam satu nafas, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa lur, share kepada teman-temannya, siapa tahu juga nanti akan membawa berkah. Cari pahala yang paling mudah, murah, tanpa modal lur. Cukup nge-share hal-hal yang berbau kebaikan. Insya Allah pahala akan kembali kepada diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.